Shalom, damai di hati. Bersyukur dalam kesempatan ini kita naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena dalam penyertaannya kita dipertemukan kembali dalam program Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemim Sentrum Bitung. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, ya Roh Kudus, kembali kami Tuhan ke hadirat-Mu, bersyukur atas berkat kehidupan yang berasal daripadamu Tuhan. Di saat ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini menjamah hati kami, menguasai kami. Dan bagi kami yang membaca dan merenungkan firman-Mu di saat ini Tuhan, kiranya Engkau mengaruniakan kami hikmat yang berasal daripadamu. Inilah kami yang berdoa kepadamu Tuhan, berbicaralah kepada kami di saat ini. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terambil dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-32. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita hadir dalam suatu percakapan atau diskusi, baik itu yang terdiri dari 2 orang atau lebih, pasti masing-masing dari kita mempunyai cara kita masing-masing untuk menanggapi atau menerima informasi dari percakapan yang kita lakukan. Hal ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia secara mendasar berbeda antara satu dengan yang lain. Cara kita berbicara, cara kita bertingkah laku, dan cara kita berpikir. Demikian juga dalam pembacaan kita di saat ini yang bercerita tentang bagaimana respon orang-orang yang menyaksikan antara percakapan dari Yesus Kristus dengan Allah Bapa yang ada di sorga. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam pembacaan ini mengatakan bahwa orang-orang banyak yang menyaksikan kejadian tersebut mengatakan bahwa ini adalah suara guntur. Ada juga yang mengatakan ini adalah suara malaikat yang berbicara dengan Yesus. Namun, Yesus menegaskan kepada mereka bahwa suara yang mereka dengar itu adalah suara dari Bapa di sorga untuk mereka, untuk menguatkan iman mereka, menguatkan kepercayaan mereka akan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Ketika Yesus mengatakan bahwa waktunya sudah semakin dekat untuk dia mengalami kematiannya, untuk dia merasakan penderitaannya, dia menyampaikan itu semua kepada Bapa, dan Tuhan Allah memvalidasi perkataan Yesus, mengiyakan apa yang dinyatakan oleh Yesus sebagai suatu kebenaran lewat perkataan yang dia sampaikan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Allah ingin menguatkan iman dari setiap orang yang mendengar perkataan Allah Bapa tersebut. Tuhan ingin mengingatkan mereka, Tuhan ingin menyatakan dalam kehidupan mereka bahwa benar apa yang disampaikan Yesus, bahwa sudah semakin dekat waktu dari Yesus untuk dia mengalami kematiannya, untuk dia mengalami penderitaannya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika Yesus juga menyampaikan hal ini, Yesus mengatakan bahwa sudah saatnya penguasa di bumi ini, iblis yang merongrong kehidupan manusia, akan dikalahkan. Dan bagi setiap orang yang percaya kepadanya akan dimenangkan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita yang mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yakin bahwa Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Tuhan menuntun langkah-langkah hidup ini, Tuhan menuntun setiap tingkah laku kita berdasarkan firman yang Dia sampaikan. Tuhan berbicara dengan kita, menjamah kehidupan kita, menegur kita, memberikan pengajaran, memberikan bimbingan dalam kehidupan ini lewat firman yang kita baca dan renungkan dalam Alkitab.
Begitu juga kita saudara-saudara dalam kehidupan ini, ketika kita menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan, kita berkomunikasi dengan Dia. Maka kita menceritakan apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari kepada Tuhan. Dan Tuhan membalas doa-doa tersebut dengan Dia berbicara dalam kehidupan ini lewat firman yang kita baca dalam Alkitab. Kiranya saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam kita menghayati minggu sengsara ini, kita juga semakin dikuatkan dalam iman, semakin diteguhkan bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Tuhan meridhokan kehadirannya dalam kehidupan kita. Tuhan mengaruniakan Dia dalam kehidupan kita untuk menyelamatkan kita dari dosa, untuk memenangkan kita dari maut. Dan untuk itu saudara-saudaraku, marilah kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, menajamkan telinga kita untuk selalu mendengar perkataan Tuhan dalam kehidupan ini. Maka kiranya Tuhan menolong saya dan saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih Tuhan dalam kesempatan ini. Ada pengajaran-Mu yang Engkau sampaikan bagi kami, dan kiranya Tuhan firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan di saat ini dapat berbuah bagi kehidupan kami. Pengajaran-Mu, firman-Mu, tuntunan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu selalu mengandalkan perkataan-Mu dalam hidup ini. Agar nyata bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang berkuasa berdaulat atas kehidupan kami, umat yang percaya kepadamu. Amin. Demikianlah program Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemim Sentrum Bitung pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.